على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, di atas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku fihi bi sunnati kal qabid 'alal jamri." Akan datang suatu masa kepada manusia di mana pada masa itu al-mutamassik bidini, orang yang berpegang teguh dengan agamaku, kal qabid 'alal jamri, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Maka di saat itu kita membutuhkan istiqamah, kita membutuhkan keteguhan hati. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keteguhan hati. Rasulullah selalu membaca doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi 'ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah mengajarkan kepada kita, karena hati kita ini berubah-ubah, hati kita ini bisa berbolak-balik. Keimanan yang tersimpan di hati kita bisa naik, bisa turun, pasang surut. Agar keimanan kita, istiqamah kita tetap kuat, tetap stabil, salah satu caranya adalah dengan senantiasa membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih siyam, fikih tentang puasa. Pada pertemuan yang telah berlalu telah kita sebutkan tentang keutamaan puasa. Sesuai dengan kitab yang kita gunakan, yaitu kitab Sahih Fiqh Sunnah, setelah menyebutkan keutamaan puasa, penulis pengarang menyebutkan pembagian puasa. Pembagian puasa sudah kita jelaskan. Ada yang masih ingat? Secara bahasa, secara istilah sudah kita jelaskan. Siapa yang ingat? Adik-adik. Ma ma'na siyam lughatan? Al-imsak. Al-imsak. Masyaallah, tabarakallah. Wa syar'an, secara syar'i, al-imsaku an sa'iril muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bi niyyati at-taqarrub ila Allah 'azza wa jalla
Nah, ada yang hafal? Ya, harus dihafal. Para penuntut ilmu itu harus menghafal. Imam Syafi'i mengatakan, menceritakan tentang hafalan beliau. Imam Syafi'i itu seorang imam yang ahli dalam fikih dan hadis. Beliau mengatakan, hafalanku tentang syair-syair, lau nasyattukum biha syahran lama kafa. Hafalanku kalau aku bacakan selama sebulan itu tidak cukup. Hafalanku kalau aku bacakan, kalau aku sampaikan 1 bulan tidak cukup. Dia betul ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, beliau menghafal, dan ilmu yang sebenarnya dikatakan oleh para ulama, ilmu yang bisa kita bawa masuk ke kamar mana? Kamar tidur? Kamar mandi. Bukan, kamar mandi. Ilmu yang sebenarnya adalah apa yang bisa kita bawa masuk ke kamar mandi. Maksudnya apa? Yang ada di dalam hati kita atau di kepala kita. Jadi kalau yang di buku ya ilmu para ulama. Ilmu kita apa yang tersimpan dalam hati kita bisa kita bawa masuk kamar mandi. Ini bisa bawa masuk kamar mandi? Para ulama mengatakan al-ilmu ma tadkhul bihi al-hammam. Ilmu itu apa yang bisa Anda bawa masuk ke kamar mandi. Kalau belum bisa, itu masih ilmu para ulama tersimpan. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu letaknya di dada, dalam hati, bukan fis sutur, bukan di barisan-barisan kalimat-kalimat yang ada dalam kitab. Jadi adik-adik para penuntut ilmu, kalau mungkin bapak-bapak, ya mungkin sudah susah untuk menghafal, tapi kalau para penuntut ilmu harus tahu apa itu puasa secara bahasa, secara istilah harus hafal, ya. Karena nanti belajar fikih itu pasti akan ditanya ketika ujian. Ma huwa siyamu lughatan wa syar'an. Harus tahu. Imam Syafi'i berapa lama dia butuh waktu untuk menyampaikan hafalannya? 1 bulan lebih. Kalau 30 juz itu 2 hari paling lambat selesai. Ya kan? Nah, jadi 30 juz Imam Syafi'i itu nggak ada apa-apanya. Ya. Imam Ahmad berapa hafal hadis? Berapa? Dikatakan oleh Auza'i, ya, kepada anaknya, inna abaka hafidha alfi hadis. Imam Auza'i mengatakan kepada anak Imam Ahmad, sesungguhnya ayahmu hafal alfi. Alfi. Apa makna alfi? Kayak mustawa anta ya syekh, anta alladhi nadarta al-wara. Alfi. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Pernah lihat kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, pernah lihat? Enggak pernah? Pernah lah. Anggap aja pernah. Masa nggak pernah lihat Sahih Bukhari? Nah, itu isinya nggak banyak, 5.000-an hadis, 4.000-an sampai 5.000-an hadis. Ya. Nah, dia Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Nggak terbayang oleh kita. Nah, maka penuntut ilmu itu harus menghafal. Baik. Puasa terbagi 2. Catat. Bagi anak-anak. Ya, tapi insya Allah nanti ini kita berikan ke Ustaz Aris nanti. Puasa terbagi 2. Yang pertama puasa wajib. Puasa wajib. Di antaranya puasa Ramadan.
Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Dan puasa sunnah ini banyak. Di antaranya puasa Senin Kamis. Apa lagi selain Senin Kamis? Ayyamul Bid. Hari ini tanggal berapa? Berapa? 15 Rajab. Termasuk Ayyamul Bid? Ya. Tadi puasa? Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian apa lagi selain Ayyamul Bid? Puasa Arafah, puasa Asyura, puasa apa lagi? Puasa Daud. Masya Allah. Bapak-bapak harus ikut, jangan kalah sama anak-anak. Apa lagi?